Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdillah ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Masih dalam Ihya Ulumuddin tentang keutamaan mengajar, fadilatul ta'lim. Qala Mu'adz bin Jabal fi ta'limi wa ta'allumi wa ra'aitu Tunggu. Qala Mu'adz bin Jabal, berkata Mu'adz bin Jabal tentang ta'lim dan ta'allum, tentang keutamaan mengajar dan belajar. Tentang keutamaan mengajar dan belajar. Dan saya melihatnya juga bahwa hadis itu marfu ke Rasulullah, diangkat kepada Rasulullah SAW. Ini bukan hanya perkataan Mu'adz bin Jabal, tapi itu ada riwayat yang menyatakan bahwa hadis itu marfu kepada Rasulullah SAW, seperti riwayat Abu Nuaim. Kemudian tapi sebagian hadis mengatakan tidak thubut, tidak kuat kemarfuan hadis ini. Sebagian banyak yang sahih hanya sampai kepada Mu'adz bin Jabal saja, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Dengan sanadnya kepada Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah SAW. Itu juga diriwayatkan di Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang marfu ke Rasulullah. Sedangkan Abu Thalib Al-Makki meriwayatkannya dengan mauquf, cuma kepada Mu'adz bin Jabal saja. Kemudian ta'allamul ilma. Apa hadisnya itu? Dari Mu'adz bin Jabal, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu itu. Fa inna ta'allumahu lillah khasyatun. Karena sesungguhnya pembelajaran ilmu karena Allah itu merupakan rasa takut kepada Allah. Belajar ilmu itu menambah rasa takut pada Allah. Kalau ilmu itu termasuk yang bermanfaat, maka akan menambah rasa takut pada Allah. Wa talabahu ibadah. Dan menuntut ilmu itu dinilai sebagai ibadah. Karena Allah Ta'ala maka dinilai sebagai ibadah. Pemudarasatahu tasbih. Dan bahwasanya mudarasah ilmu, mudarasah atau mempelajari ilmu, mudzakarah, mengingat-ingat ilmu, itu tasbih. Dalam riwayat yang lain mudzakarah tahu. Ini mudzakarah itu mal ikhwan, ini saling mengingat-ingat ilmu bersama dengan kawan-kawan dengan tujuan memberi manfaat, itu sama dengan tasbih dalam hal pahala. Wal bahtsa anhu jihad, dan membahas tentang ilmu itu sama dengan pahala jihad. Wa ta'limu liman la ya'lamu, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya, sedekah. Itu sedekah. Ini sedekah jariah sampai hari kiamat. Yang mengajarkan Fatihah, yang mengajarkan, itu akan menjadi sedekah dia. Wa badlahu li ahlihi qurbatun, dan menyerahkan ilmu, menyalurkan ilmu kepada ahlinya, orang yang pantas untuk mengembannya, itu satu qurbah, satu kedekatan pada Allah. Ini penyebab untuk mendekat kepada Allah SWT. Sedangkan dalam riwayat yang lain, setelah jumlah qurbah ini tadi, setelah qurbah ini ada kalimat tambahannya. Ini bihi yu'rafullah, dengan ilmu itulah Allah dikenal. Wa yu'bad, Allah disembah dengan ilmu itu. Nabi wahad, dengan ilmu itulah Allah itu ditauhidkan. Wa bi yu'raful halal wal haram, dengan ilmu itu bisa dikenali yang mana yang halal dan yang haram. Wa tusalul arham, disambung hubungan rahim dengan ilmu tadi. Dengan dalam riwayat yang lain itu ada tambahan li anau ma'alimal halal wal haram, karena ilmu itu adalah penanda daripada yang halal dan yang haram, pemisah. Manaru sabili ahli jannah, ilmu manaru sabili ahli jannah, ilmu itu mercusuar daripada jalan menuju surga, petunjuk. Seperti mercusuar di pantai yang menunjukkan pada pantai, maka ilmu itu mercusuar yang menunjukkan jalan ke surga. Manar sabili ahli jannah, manar sabili jannah, mercusuar jalannya penghuni surga.
Wal anisu fil wahdah. Ilmu itu adalah penghibur ketika kita sendirian. Itu yang lain fil wahsyah. Sama, ketika kesepian, penghibur ketika kesepian. Ini dikubur. Ini dikubur maka menghibur dari ilmu itu. Warafiqu fil ghurbah. Ilmu itu teman dalam keterasingan. Ini penolong dalam safarnya dia. Qasai fil khulwah. Safar menuju akhirat. Ini teman dalam safar. Sahih fil khulwah. Ilmu itu teman dalam khulwat kesendirian. Ini sebagai hiburan. Dan hiburan paling bagus adalah kitab atau ilmu. Dan kalau orang itu ya hanya lari ke riba, namimah dengan manusia. Wa dalil ala sara' wa dara'. Ilmu itu petunjuk baik dalam keadaan senang maupun susah. Juga ada riwayat yang lain, as-sila ala al-a'da. Ilmu itu senjata atas musuh. Wal wazir indal akhilla. Ilmu itu ibarat wazir, penolong di antara para teman-teman yang menyokong dia, keberadaan dia antara teman-teman sehingga mulia dengan ilmu. Wal qarib indal ghuraba. Ilmu itu dekat di sisi para ghuraba, orang-orang yang asing. Wa manaru sabil jannah. Ilmu itu menara, mercusuar dari jalan ke surga. Yarfa'illahu bi aqwaman fajam fil khair. Allah mengangkat dengan ilmu ini beberapa kaum dan Allah menjadikan kaum itu berada dalam kebaikan karena ilmu ini. Qadatan hudatan. Allah jadikan mereka qadah, pemimpin, huda, para pembawa petunjuk. Yuqtada bihim, yang mana mereka diikuti tindak tanduknya. Adillatan fil khair. Allah jadikan mereka petunjuk dalam kebaikan. Ini orang-orang yang berilmu tadi. Tuqtasu atharuhum. Diikuti, ditelusuri jejak-jejak mereka. Jejak para ahli ilmu itu oleh orang-orang lain. Uturmaku af'alum. Dipandang perbuatan mereka untuk ditauladani. Turmaku aitun doru. Untuk dalam riwayat yang lain tuktabasu atharuhum. Diambil jejak-jejak mereka. Targhabul malaikatu fi khullatihim. Senang malaikat dalam berteman dengan mereka, dengan ahli ilmu itu. Wa bi ajnihati tamsahuhum. Dan dengan sayap-sayapnya malaikat itu, mereka para malaikat tamsahuhum, menyentuh para ahli ilmu. Soalnya dalam hadis yang lain, wa innal malaikata la tadhu ajnihataha li talibin bi ridha bima yasna. Malaikat menghamparkan sayapnya untuk para ahli ilmu karena senang dengan apa yang mereka perbuat. Wa kullu ratbin wa yabisin yastaghfirun. Dan semua yang basah dan yang kering minta ampun, memintakan ampun untuk para ahli ilmu. Semua yang basah dan yang kering di dunia memintakan ampun untuk mereka. Hatta hitanul bahari wa hawamu, hingga hitanul bahari, ikan-ikan di laut, dan hawamu, dan serangganya, atau hewan-hewannya. Usibaul bari wa an'amuh, dan hewan liar di darat, wa an'amu, dan hewan ternaknya. Wassama'u wa nujumuha, langit-langit dan bintang-bintangnya. Wassama'u wa nujumuha, langit dan bintang-bintangnya. Memintakan ampun untuk itu. Lianal ilma hayatul qulub. Kenapa? Karena ilmu itu adalah penyebab hidupnya hati minal amal, dari kebutaan. Wa nurul absari minadh dhulam. Dan ilmu itu cahaya absar, mata, cahaya pandangan daripada kegelapan. Wa quwwatul abdan minadh dhu'fi. Dan ilmu itu adalah kekuatan bagi badan daripada kelemahan. Minadh-dhuf. Yablughu bihil abdu manazil abrar. Bisa sampai dengan ilmu itu siapa seorang hamba itu kepada posisi orang-orang yang abrar. Kedudukan orang-orang yang baik, yang soleh. Wa darajatil ula, dan sampai kepada derajat-derajat yang tinggi dengan ilmu tadi. Tafakkuru fi ya'dilu bis-siyam.
Tafakkur tentang ilmu membandingi dengan puasa. Wa mudarasatuhu bil qiyam. Mudarasah ilmu, mengingat-ingat ilmu, membandingi qiyamul lail, bangun malam. Bihi yuta'ullah azza wa jalla. Dengan ilmu itulah ditaatinya Allah SWT. Dalam riwayat yang lain jumlah ini ada di awal. Wa bihi yu'badu. Dengan ilmu itulah Allah disembah. Wa bihi yuwahhadu. Dan dengan ilmu itulah Allah ditauhidkan, diesakan. Wa bihi yumajjadu. Dengan ilmu itulah Allah dimuliakan. Wa bihi yutawarra'u. Dengan ilmu itulah Allah itu diwarai, larangan-larangan Allah untuk tidak terjang, bersifat wara' dengan ilmu. Wa bihi tusalul arham. Dengan ilmu itulah disambung hubungan rahim. Wa bihi yu'raful halal wal haram. Dengan ilmu itulah diketahuinya mana yang halal, diketahui apa yang halal dan yang haram. Wa huwa imamun wal amal tabi'uh. Ilmu itu adalah imam, pemimpin, sedangkan amal mengikuti ilmu. Yulhamuhus su'ada. Diilhamkan ilmu itu kepada para su'ada, orang-orang yang bahagia. Wa yuhramuhul ashqiya. Dan dihalangi dari ilmu itu orang-orang yang celaka. Waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala husnat taufik. Kita mohon pada Allah bagusnya taufik pertolongan untuk ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis yang masyhur daripada hadis Muadz bin Jabal tentang keutamaan ilmu. Selesai di situ dalil-dalil nakli, baik dari Quran, hadis maupun asar para sahabat dan sebagainya. Nanti kita berpindah kemudian berikutnya itu kepada dalil akli, fi syawahidil akliyah, bukti-bukti akal, bukti-bukti akli tentang keutamaan ilmu. Itu panjang, belum anjing. Hah? Oh ya. Tutup nusa, tutup daerah. I'lam anal matlub min hadzal bab ma'rifatul liman nafasati. Ketahuilah bahwasanya yang dituntut dari bab ini adalah mengetahui keutamaan ilmu dan keindahan nafasah, keindahan ilmu. Wa ma lam tufhamil fadilah fi nafsiha. Dan sesuatu yang lam tufhamil fadilah, yang tidak dipahami keutamaan fi nafsiha dalam dirinya, walam yutahaqqaqil murad minha, dan tidak diwujudkan tujuan daripada sesuatu tadi, lam yumkin ayu lama wujuduha sifatan lil ilmi, maka tidak memungkinkan untuk diketahui keberadaannya sebagai sifat bagi ilmu atau li ghairihi, atau selainnya minal khisal, daripada perkara-perkara yang lain. Jadi sesuatu yang tidak diketahui keutamaannya, ya, maka mustahil mustahil diketahui wujudnya sesuatu yang utama ini tadi pada ilmu atau pada yang lain. Ya, kita harus tahu dulu hakikat tentang keutamaan itu. Dengan sifat apa keutamaan itu ada. Maka walaqad dhalla anit thariq, sungguh telah sesat dari jalan. Man qama ayarifa anna Zaidan, orang yang kepingin mengetahui bahwa Zaid itu hakim, karena Zaid dan hakimun, misalnya dia ingin mengetahui bahwa Zaid itu bijaksana amla atau tidak, bahwa ba'du, sedangkan dia setelah dia mau tahu Zaid itu bijaksana atau tidak, lam yafham maknal hikmah, tapi dia tidak ngerti makna apa kebijaksanaan itu. Dan tidak mungkin. Dia mau tahu bahwa Zaid ini bijaksana apa tidak. Sedangkan dia tidak ngerti apa sih makna kebijaksanaan itu, tidak tahu. Persamaannya di sini, dia ingin tahu keutamaan ilmu itu utama apa tidak. Tapi dia tidak ngerti apa sih hakikat keutamaan. Dia tidak akan ngerti. Kemudian fal fadilatu ma'khudatu minal fadl. Fadilah, keutamaan, fadilah atau keutamaan itu terambil dari kata fadl. Ya. Terambil ma'khudatun daripada fadl. Terambil daripada kata fadl, keutamaan.
Wahua, dan adapun dia fadl itu maknanya adalah ziyadah, kelebihan. Fadl itu artinya kelebihan. Maksudnya macam mana? Fa idza tasyaraka syai'ani. Apabila berkongsi dua hal. Berkongsi dua hal dalam satu perkara. Fi amrin waqtas so'aduma bimaziyatin, dan terkhususkan salah satu dari dua hal ini tadi dengan satu keistimewaan. Yuqalu, maka dikatakan fadlahu. Satu hal ini melebihi yang lain. Walahul fadl ma makana ziyadatuh, dan bagi yang lebih ini, dia memiliki fadl, memiliki kelebihan, ma makana ziyadatuh. Apapun kelebihan itu, apapun kelebihan, seberapapun kelebihan itu, walaupun sedikit kelebihannya, yang pasti dia lebih dari yang lain. Itu fadl. Itu makna fadl. Ya. Yuqalu fadlu wal fadlu kana ziyadatuh. Fima huwa kamalu dzalika syai'. Itu dalam apa-apa sesuatu yang huwa, yang ma itu merupakan kesempurnaan sesuatu itu tadi. Kama yuqalu, contohnya, al-faras afdalu minal himar. Kuda lebih utama dari keledai. Maknanya ya, annahu yusyariku, bahwasanya keledai berkongsi dengan kuda ya, fi quwwatil hamli, dalam kekuatan membawa barang. Ya. Wa yazidu 'alal faras bi quwwatil karri, dan melebihi atas himar, apa faros, kuda itu melebihi atas himar dalam kekuatan karri, dalam kekuatan larinya. Wal farri, sama lari, maju dan larinya. Wasyidatil adwi, kencengnya lari. Wahasani surah, bagusnya bentuknya kuda tadi. Ya. Ini contoh. Kuda dengan keledai sama-sama membawa beban, tapi kuda lebih afdal. Dari segi kuda lebih cepat, lebih ramping, bentuk tubuhnya lebih bagus, larinya lebih cepat. Nah, ini berarti kuda punya fadl, punya keutamaan. Ini makna keutamaan. Maka tidak bisa dikatakan utama. Falau furidho himarun, seandainya diumpamakan ada himar, ikhtaso bisilatin zaidah, dia terkhususkan dengan membawa silah, membawa barang dagangan yang lebih. Lam yakul inau afdal, maka tidak bisa dikatakan himar itu lebih afdal karena dia membawa barang dagangan, bukan itu. Jadi maksud keutamaan itu adalah dia dua hal berkongsi pada sesuatu, tapi satunya itu memiliki kelebihan dalam hal yang sama-sama dipunyai oleh masing-masing dari dua perkara ini tadi. Tapi yang satu lebih. Maka nggak bisa dikatakan kuda lebih afdal daripada keledai karena kecepatan larinya, tapi nggak bisa dikatakan keledai lebih afdal dari kuda karena keledainya itu lagi bawa sesuatu yang berharga. Nggak bisa dikatakan itu. Ini makna fadl, makna kelebihan. Baru nanti akan diterapkan pada ilmu. Apa sih keutamaan ilmu itu? Kok bisa ilmu itu utama? Ini beliau masih muqaddimah. Beliau masih menjelaskan apa sih fadl itu? Apa sih keutamaan itu? Ya, natilka ziyada bil jism, karena tambahan barang dagangan, barang bawaannya si keledai itu meskipun bertambah pada jisimnya, tapi nukson fil makna, tapi itu terdapat kekurangan dalam maknanya. Laisa minal kamal fi syai', tidak ada sedikit pun daripada kesempurnaan. Wal hayawan matlub bimakna wasifati la bijismi. Sedangkan hayawan itu dituntut, dicari karena makna sifat, karena sifat hayawan tadi bukan karena jisimnya. Ya. Wa idza fahimta hadza lam yakhfa. Allah. Maka ya. Begitu ya. Mana tadi? Yang besar dulu. سر الفاتحة.